Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Gimana kabarnya minggu ini? Sepertinya bukan kabar yang baik bagi kalian yang memiliki kripto. Mungkin kalian ada juga yang panik dan juga menjual aset kalian ketika melihat Bitcoin dan cryptocurrency lainnya turun drastis. Sekitar Bitcoin sekarang turun 20% dari all time high-nya. Bukan minggu yang baik tentu saja bagi para pemegang cryptocurrency, tapi gue pribadi masih belum panik. Ada beberapa alasan kenapa gue belum panik, tapi sebelumnya gue akan jelaskan juga kenapa Bitcoin dan cryptocurrency pada turun. Salah satu penyebabnya kemungkinan adalah dari COVID-19 yang kembali merebak di Eropa dan juga Afrika, khususnya Afrika Selatan ya. Bahkan ada negara juga yang kembali melaksanakan lockdown. Jadi banyak yang panik, jadi banyak yang jual aset mereka, bahkan stok juga, saham juga pada turun. Banyak orang menjual aset mereka, baik itu aset digital, cryptocurrency, dan juga saham. Tapi di sini gue belum panik. Di sini gue mau coba ngoceh tentang grafik dari Bitcoin. Jadi di sini masih ada support line yang sangat kuat di 52K dan juga ada trend line yang melihatkan bahwa Bitcoin masih dalam uptrend. Di sini masih membuat lower high. Jadi kemungkinan akan kembali membuat lower high di sini karena selain ada trend line ada juga support line di 52K dan akan membuat Bitcoin kembali naik ke atas setelah menolak trend line dan juga support line ini. Itu adalah skenario dari gua. Selain itu, kalau kita lihat lebih detail lagi, kita turun ke 4 hour time frame. Di sini Bitcoin juga ada kesempatan untuk melakukan breakout. Di sini ada trend line juga di 4 hour time frame, di time frame 4 jam. Jadi Bitcoin naik, lalu turun, lalu naik, turun, dan ini adalah yang kita harapkan, yang gue harapkan. Bitcoin akan kembali menolak trend line di sini dan akan naik dan menembus ke atas. Jadi cukup banyak garis selain trend line yang besar ini, ada juga support line di sini, ada juga trend line di 4 hour time frame. Jadi ada beberapa garis-garis yang bisa untuk menjadi batasan agar Bitcoin tidak melewati garis tersebut. Ada 3 garis yang harus Bitcoin lewati agar turun ke bawah. Dan gue harap tentu saja itu nggak terjadi ya. Skenario gue adalah Bitcoin akan naik ke atas. Lalu kalau kita lihat juga Bitcoin ini sudah turun sekitar 20%. Dan itu sebetulnya masih wajar karena Bitcoin sudah mencapai all time high-nya. Lalu memang dibutuhkan untuk turun dulu sebelum naik ke atas. Lalu kalau kita lihat historinya, di tahun 2013-2014 ini, setelah Bitcoin mencapai all time high-nya, biasanya memang harus selalu turun dulu. Ini misalkan turun sekitar 30%. Turun 30% sebelum Bitcoin naik sekitar 200%. Tentu ini angka yang sangat besar karena market cap atau jumlah Bitcoinnya masih belum sebesar sekarang ya. Kalau sekarang naik 200% dalam waktu singkat kayaknya sangat-sangat sulit, super sulit ya. Jadi intinya adalah ketika Bitcoin mencapai all time high-nya yang baru biasanya akan turun dulu dan akan kembali naik. Dan lalu kalau kita lihat lagi di tahun berikutnya, ini terjadi di tahun 2021 ketika Bitcoin mencapai all time high yang baru lagi dan dalam satu minggu turun sekitar 12%. Jadi selalu seperti itu ya. Ketika mencapai all time high yang baru dalam waktu tertentu, Bitcoin biasanya akan turun dulu sebelum akan naik kembali. Dan setelah turun ini, Bitcoin naik sekitar 100%. Jadi kembali naik dengan harga yang tinggi setelah mencapai all time high, turun sebentar, lalu naik lagi. Ketika naik lagi ini, maka akan terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi. Lalu di sini yang sedang kita hadapi setelah mencapai all time high, turun dulu. Sekarang turunnya sudah sekitar 20%. Dan kalau dulu itu naiknya sekitar 100%, lalu sebelumnya naiknya 200%, mungkin sekarang naiknya bisa sekitar kenaikannya hanya 50%. 50% pun akan membawa Bitcoin naik ke 80k, angka yang sangat-sangat besar ya.
Jadi itu adalah beberapa alasan dari gua yang amatir ini tentang cryptocurrency dan Bitcoin. Walaupun merah, walaupun pada turun, gua nggak terlalu panik. Dan yang terpenting adalah gua udah siap dengan resiko yang gua akan hadapi. Dan ya, gua juga ada beli lagi beberapa koin kripto, tapi nggak di toko kripto. Karena kalau di toko kripto gua harus deposit dulu. Dan ya, gua beli beberapa koin yang menurut gua bagus secara fundamental. Jadi gua nggak beli koin-koin micin, gua nggak beli koin yang cuman populer doang tapi nggak punya teknologi, karena menurut gue itu akan berbahaya. Karena misalkan harga cryptocurrency atau harga Bitcoin ini turun di bawah 52K, mungkin secara short term gue akan cukup sedih ya, karena gue akan kehilangan profit gue di short term. Tapi secara long term gue masih akan menunggu hingga 4 tahun di next halving. Jadi masih ada kesempatan bahwa mungkin 4 tahun lagi cryptocurrency yang gua pegang akan kembali naik karena memiliki fundamental yang bagus, karena memiliki development yang bagus. Tapi kalau kalian beli koin-koin micin, kalau terjadi cryptocurrency Bitcoin pada turun jatuh, mungkin kalian ketika menunggu 4 tahun lagi, koin kalian bukan hanya sudah turun anjlok, tapi sudah hilang dari peredaran. Itu yang berbahaya. Jadi itu juga alasan kenapa gua belinya koin yang fundamentalnya bagus. Ya, jadi kurang lebih itu ocehan dari gua tentang petualangan gua di kripto. Dan ya, begitu aja video gua minggu ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.